Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Toto. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Said Perintah Masohi. Dalam kesempatan kali ini, kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Kebijakan BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19. Adapun tujuan saya memberikan presentasi ini hanya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara semua tentang topik yang berkaitan dengan kebijakan BUMN. Sebelum saya memulai, terlebih dulu saya akan membahas tentang latar belakang permasalahan. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa COVID-19 ini memberikan dampak ke dunia usaha, termasuk BUMN, yang mempengaruhi kinerja BUMN secara keseluruhan. Harapan ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik pemerintah, manajemen BUMN sendiri, karyawannya, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap BUMN. Untuk itu, saya akan membahasnya lebih sederhana. Topik yang saya bawakan yaitu tentang yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebijakan. Yang kedua, pengertian dari BUMN itu sendiri. Yang berikutnya adalah fungsi dan tujuan dibentuknya BUMN, serta macam-macam atau jenis-jenis BUMN serta ciri-cirinya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang peran BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebijakan. Tentu saudara tahu bahwa pengertian kebijakan adalah rangkaian atau konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Jadi lebih sederhananya, kebijakan itu sendiri adalah suatu program untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kebijakan itu sendiri berbeda dengan peraturan serta hukum. Itu menurut Wikipedia tentang pengertian kebijakan. Yang kedua, kita akan bicara juga tentang pengertian BUMN. Seperti saudara-saudara ketahui juga bahwa secara umum itu BUMN adalah badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Bahkan pengertian BUMN sendiri telah diatur dalam undang-undang, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, di mana dalam pasal tersebut disebutkan jika badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Itu tadi pengertian secara umum tentang BUMN. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan BUMN. Tujuan dibangunnya BUMN ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Sektor-sektor yang dinaungi oleh BUMN ini diantaranya adalah seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perikanan, transportasi, telkom, dan lain-lain sebagainya. Tujuan-tujuan itu tentunya hanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun selain itu juga BUMN memiliki tujuan seperti BUMN mengembangkan penerimaan negara melalui beberapa sektor usaha BUMN. Juga BUMN memperoleh pendapatan keuntungan dari sektor usaha-usahanya. BUMN juga bertanggung jawab atas segala ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk masyarakat. Serta tujuan BUMN sendiri, BUMN berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha ekonomi nasional, baik itu melalui koperasi ataupun langsung ke masyarakat.
Itu sebagian besar dari tujuan-tujuan BUMN. Berikutnya, fungsi dari BUMN. Saudara-saudara ketahui juga bahwa fungsi-fungsi BUMN yang notabene adalah badan usaha pemerintah, BUMN juga harus mempunyai fungsi yang lebih membuat masyarakat terjamin kebutuhannya. Di antaranya ialah BUMN menyediakan sebuah produk, barang maupun jasa yang bernilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh atau disediakan oleh badan usaha swasta. BUMN juga mempunyai fungsi menjadi alat pemerintah untuk mengelola sekaligus menata kebijakan perekonomian nasional, serta fungsi berikutnya yaitu menjadi pelopor sektor-sektor ekonomi yang belum diminati oleh pihak swasta. BUMN juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan banyak tentunya, dan BUMN juga dapat mendorong pengembangan usaha kecil ataupun mikro. Itu adalah fungsi BUMN. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis BUMN. Sebelum membahasnya, kita juga akan menjelaskan mengenai terbentuknya beberapa jenis BUMN. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai penjelasan seputar badan usaha milik negara ini, dalam undang-undang tersebut BUMN dibagi menjadi dua badan usaha, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Perum. Yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan, Persero. Jenis yang ini memiliki modal paling minim atau sekitar 51% dari total modal badan usaha, di mana sisanya biasanya berasal dari pihak lain. Ini juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 98, di mana sebagian besar sahamnya harus dimiliki oleh negara. Umumnya memang Persero ini didirikan karena adanya usul dari Presiden. Namun dalam perjalanannya biasanya dijalankan oleh menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hampir sebagian besar pegawai dari badan usaha ini memiliki tanggung jawab secara langsung oleh negara. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri badan usaha milik negara perseroan ini. Yaitu yang pertama adalah ciri-cirinya itu pendirinya dilakukan oleh menteri. Modal dalam bentuk saham, sebagian atau keseluruhan modal adalah milik negara. Pegawai Persero memiliki status pegawai negeri sipil atau PNS. Dan ciri-ciri berikutnya yaitu tidak dapat fasilitas dari negara. Status perseroan terbatas diatur dalam undang-undang serta tujuan utamanya adalah meraih laba. Contoh-contohnya yaitu perseroan yang ada di Indonesia, yaitu PT Pertamina, PT Telkom, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, ya, PT Krakatau Steel, TBK, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh perseroan di bawah naungan BUMN kita. Berikutnya adalah jenis-jenis BUMN. Yang tadi perseroan, yang berikutnya adalah badan usaha umum atau Perum. Lain halnya dengan Persero, badan usaha ini memiliki modal yang sepenuhnya datang dari negara. Perum juga tidak membagi perusahaan berdasarkan saham-saham, karena semua kepemilikannya berada di tangan pemerintah. Namun dalam visi misinya, Perum memiliki tujuan untuk melakukan penyertaan modal dalam usaha lain atas persetujuan menteri. Walaupun modal sepenuhnya berasal dari negara, namun dalam pengelolaannya terpisah dari kekayaan negara. Ciri-ciri umum Perum yaitu didirikan untuk melayani segala kebutuhan masyarakat umum. Berikutnya ciri-ciri yang kedua adalah modalnya dihimpun dari banyak pihak. Yang ketiga, pengelolaan modal yang diberikan negara terpisah. Yang keempat, modal biasanya dalam bentuk obligasi atau saham bagi perusahaan yang sifatnya go public dan pegawainya berstatus pegawai perusahaan swasta. Jadi beda dengan perseroan. Contoh-contoh BUMN Perum yaitu Perum Damri, ya, Perum Bulog, Perum Peruri, Perum Antara, Perum Jasa Citra, dan Perum Pegadaian.
Itu adalah contoh-contoh BUMN Perum yang ada di negara Indonesia ini. Berikutnya adalah peran BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Jadi, saudara-saudara tahu bahwa sebagian badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN itu berperan sebagai agen of value creator atau agen of development. Sebagai agen of value of creator, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke negara. Sebagai agen of development, BUMN diharapkan berkontribusi kepada pembangunan nasional termasuk dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. BUMN telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan infrastruktur, antara lain membangun jalan tol, beberapa bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan, jalur atau stasiun kereta api, melaksanakan program 35 gigawatt dan menciptakan harga BBM di Papua sama dengan Pulau Jawa. Hal ini akan meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemetaan ekonomi tentunya di Indonesia serta membuka akses wilayah sehingga memperlancar distribusi barang dan jasa. Ada beberapa BUMN yang secara aktif dalam pemulihan ekonomi di dalam negeri ini. Di antaranya adalah Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang telah berkontribusi dalam membantu masyarakat yang paling terdampak dan UMKM. Kontribusi yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan listrik gratis kepada 24 juta pelanggan 450 volt serta diskon listrik 50% kepada 7 juta pelanggan, di mana pelanggan itu menggunakan daya listrik yang 900 volt. Bantuan listrik ini diberikan untuk kepentingan memperkuat daya beli. Diharapkan dengan adanya pengurangan biaya listrik ini, daya beli masyarakat juga akan semakin bertambah. Itu peran BUMN di sektor PLN. Kemudian di BUMN dalam hal ini Telkom, PT Telkom memberikan subsidi pulsa dan kuota gratis lebih dari 4 juta tenaga pendidikan dengan total nilai 1,7 triliun. Telkom juga membangun aplikasi Peduli Lindungi yang berfungsi untuk tracking historis kontak, tracking historis pergerakan, dan phasing batasan saat isolasi terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Itu diantaranya adalah peran pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 ini. Berikutnya peran BUMN di sektor perbankan. Himpunan Bank milik negara yaitu Himbara telah melakukan restrukturisasi kredit untuk segmen UMKM dan korporasi kepada 3,7 debitur dengan total nilai sebesar 441 triliun. Itu tadi adalah peran BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional kita pasca COVID-19. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Semoga presentasi yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.